terkait dengan rumor yang berkembang bahwasanya Irfan Bahdim akan menjadi asisten pelatih. Di beberapa kesempatan juga di beberapa media, Ketua PSSI dalam hal ini Erick Thohir juga sudah membantah isu. Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya saya mengenal Irfan Bahdim dan saya percaya Irfan Bahdim juga adalah orang yang baik. Artinya salah satunya kemarin ketika Alex Pastor begitu berkunjung atau bersafari, katakanlah seperti itu, untuk melihat pertandingan Profesor Tom. Setiap kali kamera menyorot wajah Alex Pastor ini, komentatornya sering menyebut nama Indonesia. Betul-betul ini menjadikan nama Indonesia ya juga cukup populer ya di kalangan beberapa klub-klub Eredivisie ya. Wonder karena Eliano ini sejak memang dinaturalisasi begitu, artinya memang sejak dia berpindah ke warganegaraan begitu, menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas, dia adalah pemain diaspora yang berketurunan Belanda yang memang menit bermainnya kecil sekali dan bahkan menjadi polemik beberapa hari itu ya, ketika ada beberapa baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak Bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi tentunya bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang selalu memberitakan berita-berita tentang dunia olahraga. Dan kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka juga ingin membicarakan tentang perjalanan timnas Indonesia jalani kualifikasi Piala Dunia yang 61 hari lagi kita semua sudah tahu, tepatnya di tanggal 20 begitu akan bertandang ke Australia teman-teman, dan di tanggal 25 kembali ke Indonesia akan menjamu Bahrain. Nah, tentu teman-teman juga semua mengikuti secara utuh seluruh berita, cerita, dan apa saja terkait dengan timnas Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan pada teman-teman, semoga hari ini teman-teman selalu hormat terhadap orang-orang yang memberikan pengalaman. Semoga hari ini kita semua respect terhadap orang-orang yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, dan semoga hari ini kita selalu berterima kasih kepada semua pribadi yang mendukung kita, tentu dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita begitu. Nah, ada beberapa isu teman-teman yang ingin saya bahas pada kali ini terkait dengan rumor yang berkembang bahwasanya Irfan Bahdim akan menjadi asisten pelatih, salah satu asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert nantinya di beberapa pertandingan menjalani kualifikasi Piala Dunia begitu. Nah, di dalam satu kesempatan Erick Thohir menjelaskan ketika ditanya begitu apakah benar rumor yang berkembang bahwa Irfan Bahdim adalah salah satu pemain lokal yang akan ditunjuk begitu untuk mendampingi Patrick Kluivert gitu di beberapa kepemimpinannya ke depan seperti itu. Memang teman-teman, kita memerlukan figur sosok pelatih yang bisa menduplikasi semua strategi taktikal yang akan nantinya diterapkan oleh Patrick Kluivert teman-teman, agar supaya kita atau anak bangsa ini juga bisa ada yang bisa kemudian menularkan begitu, mengestafetkan
ilmu-ilmu nanti yang akan diberikan oleh Patrick Kluivert kepada pemain-pemain lokal kita. Jadi tidak hanya sekedar memberikan peluang timnas Indonesia senior kita untuk berkiprah di Piala Dunia, tapi juga memberikan pendidikan kepada atau menduplikasi ilmu yang didapatkan ketika nanti bersama Patrick Kluivert lalu kemudian ditransfer kepada pemain-pemain lokal kita begitu. Jadi jelas tujuannya seperti itu. Namun di beberapa kesempatan juga di beberapa media, Ketua PSSI dalam hal ini Erick Thohir juga sudah membantah isu itu karena Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya saya mengenal Irfan Bahdim dan saya percaya Irfan Bahdim juga adalah orang yang baik. Artinya secara substansi Erick mengatakan bahwa Irfan Bahdim itu adalah orang yang baik. Irfan Bahdim itu dia mengenalnya bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi soal apakah asisten pelatih lokal ini salah satunya ditunjuk adalah Irfan Bahdim, itu belum ditegaskan secara jelas gitu ya oleh Erick Thohir. Jadi isu yang berkembang itu dibantah. Erick Thohir menjelaskan bahwasanya ada saatnya nanti PSSI atau federasi mengumumkan siapa yang layak atau ditunjuk menjadi asisten pelatih lokal dari Patrick Kluivert ini, dan itu juga akan nanti dirapatkan secara bersama-sama. Jadi isu itu dibantah teman-teman. Lalu juga Pak Erick Thohir menambahkan, mungkin teman-teman juga sudah tahu di beberapa media-media lokal banyak berita-berita yang berkembang bahwa soal direktur teknik dari PSSI ini juga masih sedang dalam proses pencarian begitu, dan Februari nanti akan diumumkan. Nah, ada rumor juga yang berkembang bahwa Dirtek ini akan diambil dari seseorang yang pernah menjadi pelatih Jurgen Klopp waktu dia bermain di Liverpool. Nah, silakan teman-teman mencari berita soal itu, apakah itu beritanya hoax atau ini berita fakta. Silakan teman-teman cek di berbagai media sosial. Kemudian teman-teman masih terkait dengan kepemimpinan Patrick Kluivert ini memang terus berkembang, dan efek pergantian dari pelatih STY ke PK ini memang membuat para pemain-pemain yang bermain di liga domestik maupun yang bermain di liga Eropa begitu sama-sama ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pemain yang layak untuk ditunjuk oleh Patrick Kluivert begitu untuk memperkuat timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi grup C di round 3 ini. Begitu teman-teman yang ada di Eropa begitu, dua asisten pelatih Patrick Kluivert ini teman-teman sudah mulai bersafari begitu, sudah mulai mengunjungi beberapa pemain-pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa begitu. Salah satunya kemarin ketika Alex Pastor begitu berkunjung atau bersafari katakanlah seperti itu untuk melihat pertandingan Profesor Tom Hay begitu teman-teman. Tepatnya di Almere City. Kebetulan Tom Hay bermain di kandangnya begitu, meskipun pada akhirnya Tom Hay itu kalah di 2-0 begitu, tapi tentu Tom Hay ini adalah adalah penghormatan yang cukup luar biasa menurut saya, karena Alex Pastor ini datang ke Almere City. Nah, kita juga tahu bahwa Alex Pastor ini adalah mantan pelatih dari Almere City teman-teman ya. Dan sesekali di tempat dia duduk itu kamera menyorot ke dia begitu, dan setiap kali kamera menyorot wajah Alex Pastor ini, komentatornya sering menyebut nama Indonesia teman-teman ya. Jadi betul-betul ini menjadikan
nama Indonesia ya juga cukup populer ya di kalangan beberapa klub-klub Eredivisie ya, karena memang kita juga sudah tahu ya, bukan hanya di lokal atau domestik saja kita memberitakan tentang bagaimana Alex Pastoor dan Danny Lansat ini menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert juga bukanlah orang yang kaleng-kaleng, artinya dia orang yang populer, dia orang yang memiliki popularitas lantaran dia memang hebat pada saat dia bermain begitu. Nah itu teman-teman ya, meskipun Armel City kalah dari tamunya 2-0, tapi sosok Tom Henney menjadi sorotan penting dari Alex Pastoor begitu. Nah memang pertandingan kemarin Tom Henney begitu sangat Spartan ya, begitu sangat bagus dia bermain. Jadi nyawa permain dari Almer City juga terletak pada Tom Henney kemarin. Itu sebabnya juga lawan dari Tom Henney itu seringkali menjegal dia, seringkali dia men-tackling dia dengan keras, kasar, yang pada akhirnya Tom Henney juga tersulut emosinya membalas perlakuan dari pemain tamu dari Almer City kemarin itu gitu. Pada akhirnya Tom Henney mendapatkan kartu kuning teman-teman ya. Jadi itu salah satu kunjungan dari Alex Pastoor yang berposisi sebagai asisten pelatih dari Patrick Kluivert teman-teman ya, dan tentu hasil daripada pengamatannya itu tentu sudah didiskusikan dengan Patrick Kluivert. Lalu kemudian bukan hanya itu saja, Danny Lansat pun juga demikian. Dia berkunjung ke markasnya Eliano Reinders teman-teman ya, karena kita tahu memang ini penting, dan menurut saya ini adalah langkah yang sangat bagus ya. Danny Lansat sebagai seorang asisten pelatih dari Patrick Kluivert, mungkin juga ini adalah tugas yang memang sengaja diberikan oleh Patrick teman-teman ya, untuk mengamati bagaimana perkembangan permainan dari Eliano Reinders, karena Eliano ini sejak memang dinaturalisasi begitu, artinya memang sejak dia berpindah ke warganegaraan begitu, menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas, dia adalah pemain diaspora yang berketurunan Belanda yang memang menit bermainnya kecil sekali, dan bahkan menjadi polemik beberapa hari itu ya, ketika ada beberapa pengamat juga menginginkan Eliano Reinders itu tetap diturunkan sebagai starter begitu, dan ingin dilihat bagaimana grafik perkembangan permainan orang ini atau Eliano itu teman-temannya. Namun memang STY punya pemikiran lain. STY mengatakan demi strategi dan lain sebagainya, Eliano ini masih belum diberikan kesempatan. Tetapi teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat yang ada di sekeliling atau timnas Indonesia lainnya memberikan betul-betul semacam support ya terhadap Eliano untuk terus meningkatkan skillnya dengan baik. Nah, oleh karena itu keberadaan Danny Lansat di markas Pexole ini teman-temannya, di markasnya Eliano ini itu menjadi sangat penting dan menjadi momentum yang sangat luar biasa juga, karena penting untuk dilihat bagaimana pemain Eliano Reinders ini teman-teman. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini memang sangat signifikan ya teman-teman. Semoga di tanggal 20 dan tanggal 25 Maret nantinya kita bisa mendapatkan poin yang maksimal untuk meloloskan kita ke Piala Dunia. Nah teman-teman, ini yang terakhir dari Eredivisie pekan ke-19, Kelvin Verdong. Sangat mengagumkan sekali pemuda ini begitu teman-teman. Tidak hanya disukai pastinya oleh timnas Indonesia, pendukung timnas Indonesia, tapi juga pendukung
klubnya Nijmegen. Jadi pertandingan kemarin ketika menghadapi Fortuna Sittard di pekan ke-19, Kelvin Verdonk ini berhasil melesakkan 1 gol, dan itu sebetulnya gol identik dengan tendangan geledek ya, dan memang sering dilakukan oleh pemain bek sayap timnas Indonesia ini. Gol-golnya kadang memang dilakukan dengan cara seperti itu. Itu adalah ciri khas dia. Dan beberapa kali kemarin ketika Verdonk juga melawan beberapa pemain ketika melawan Arab Saudi, Bahrain atau China begitu, dia seringkali melakukan tendangan-tendangan itu, dan ada kalanya memang dia berhasil on target, tapi juga kadang jauh melenceng dari gawang, dan itu memang dibutuhkan sebuah skill yang luar biasa dan keberuntungan tentunya. Dan saya berharap suatu saat nanti Kelvin Verdonk ini mampu memberikan gol yang sama seperti gol-gol yang sudah dia ciptakan di Belanda sana, teman-teman. Nah, selamat untuk Kelvin Verdonk karena kemarin bisa menciptakan 1 gol untuk Nijmegen, teman-teman ya. Dan saya juga melihat dari formasi 4-2-3-1 kemarin itu diterapkan pelatih, dan itu sangat menarik sekali sebenarnya formasi itu. Semoga ya begitulah pola atau filosofi orang-orang Belanda ketika menerapkan sepak bola menyerangnya seperti itu, dan semoga ini menjadi hal yang baik untuk Kelvin Verdonk, dan saya pikir tidak akan pernah tergantikan ya posisi Kelvin Verdonk pada saat Sintayong menangani timnas Indonesia maupun nanti Patrick Kluivert menangani Indonesia, dan saya yakin sekali itu tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.